Baiklah, pada video ini Ibu akan menjelaskan mengenai kedudukan titik pada lingkaran. Nanti kedudukan titik pada lingkaran ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika titik itu berada di dalam lingkaran. Jadi nanti ini ada lingkaran, lalu titiknya ada di dalam. Yang kedua, nanti jika titik itu berada pada lingkarannya. Ya, jika titik itu berada pada lingkarannya, kita misalkan titiknya di sini. Lalu yang ketiga nanti kedudukan titik itu berada di luar lingkaran. Di lingkaran, titiknya ada di luar lingkaran. Jadi konsepnya nanti bagaimana? Nah, ini mudah saja. Yang perlu kamu perhatikan semua, jika nanti dia berada di dalam lingkaran, maka nanti untuk yang namanya dia berada di pusat 0,0, maka X1 kuadrat ditambah dengan Y2 kuadrat, Y1 kuadrat, ini lebih kecil dari jari-jari dikuadratkan. Jika nanti dia melalui titik A, B, maka X dikurang A kuadrat ditambah Y1, ini X1 dikurang B dikuadratkan lebih kecil dari R kuadrat. Atau nanti bentuk umum persamaan lingkarannya itu sama dengan X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 lalu ditambah dengan konstanta, ini lebih kecil dari 0. Nah, itu dia. Ya. Lalu nanti kalau yang kedua, jika dia berada di lingkaran, di lingkarannya, di garisnya, maka nanti sama. Ingat saja kalau nanti X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat, maka jika dia berada di lingkaran, maka ini sama dengan R kuadrat. Jika dia berpusat di titik A, B, maka X1 dikurang A kuadrat ditambah Y1 dikurang B kuadrat, ini sama dengan R kuadrat. Begitu juga nanti bentuk umum persamaan lingkarannya menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah dengan BY1 ditambah dengan konstanta, ini sama dengan R kuadrat. Lalu nanti yang ketiga, jika dia berada di luar lingkaran, ya, buat di sini. Jika berada di luar lingkaran, maka nanti bentuk umum jika dia berada di pusat 0,0, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat, ini lebih besar dari R kuadrat. Jika dia berpusat di A, B, maka X1 dikurang A kuadrat ditambah Y1 dikurang B kuadrat, ini lebih besar, sama dengan R kuadrat. Lalu nanti bentuk umum persamaannya X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah konstanta, ini lebih kecil dari 0. Ini sama dengan 0 ya nak. Oke. Bagaimana pengaplikasiannya dalam soal supaya kamu paham menggunakan konsepnya ini? Perhatikan contoh yang Ibu berikan. Ya, perhatikan contohnya. Tentukan kedudukan titik. Tentukan kedudukan titik titik-titik berikut
terhadap lingkaran. Ya, terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Yang pertama titik 2,4, yang kedua 1,3, lalu yang ketiga 2,3. Nah, jadi katanya tentukan kedudukan titik berikut terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Maka langkah pertama yang kita lakukan, ya, langkah pertamanya adalah kamu substitusikan. Substitusikan koordinat, ya. Substitusikan koordinat titik-titik tersebut pada ruas kiri persamaan lingkaran. Pada ruas kiri persamaan lingkaran. Jadi yang mana dia? Nah, kamu tinggal substitusikan ke yang bagian A. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka kamu substitusikan untuk titik 2,4. 2,4 berarti ini X-nya, X1-nya, ini Y1-nya. Maka menjadi 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ini sama dengan 4 ditambah 16 ini sama dengan 20. Ya. 20 kamu bandingkan dengan ruas yang sebelah kanan atau kamu bandingkan dengan R kuadratnya. Tadi persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Ya, maka inilah R kuadratnya. 25. Maka dari sini 20, bagaimana dengan 25? Dia lebih kecil sama dengan atau lebih besar. Maka ini lebih kecil. Karena dia lebih kecil, maka ini terletak di luar, di dalam lingkaran. Oke, kamu perhatikan yang B. 1,1,3. Maka ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ini sama dengan 1 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Ini 1 ditambah 9 sama dengan 10. Kamu bandingkan dengan R kuadratnya. Maka 10 dengan 25 ini lebih kecil. Maka ini terletak di dalam lingkaran. Lalu yang ketiga, 2,3. Ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini 4 ditambah 9, 13. 13 kamu bandingkan dengan R kuadratnya. R kuadratnya adalah 25, ini lebih kecil, maka ini berada di dalam lingkaran juga. Jadi kamu perhatikan jika nanti dia lebih besar atau sama dengan, kalau lebih besar berarti nanti dia berada di luar lingkaran, kalau dia sama dengan berarti berada pada lingkaran. Oke, inilah contoh soalnya supaya kamu lebih paham lagi. Ibu berikan soal yang nomor 2. Soal nomor 2, tentukan posisi.
tentukan posisi atau kedudukan titik A 1,2 dan B min 3,4 terhadap lingkaran dengan persamaan X dikurang 1 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 25. Maka kita tulis jawab. Ya, perhatikan. Katanya tentukan posisi atau kedudukan titik terhadap lingkaran dengan persamaan. Ya, ini ada titik. Kita mau lihat titik ini berada di dalam lingkaran kah, di luar lingkaran kah, atau pada lingkaran. Ya, maka langkah pertama yang kamu lakukan adalah kamu lihat dari persamaan ini. Dari persamaan lingkarannya kamu dapatkan berapa R kuadratnya. Ya, jadi dari persamaan X dikurang 1 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 25 diperoleh R kuadrat sama dengan 25. Ya, R kuadrat sama dengan 25. Ini R kuadratnya. Jadi anak-anak ibu semuanya, kita cari satu dulu ya. Yang pertama, jika dia melalui titik 1,2. Jika melalui titik A tadi, berapa titiknya? 1,2, maka kita gantikan ke persamaan lingkarannya titik tersebut. Tadi persamaan lingkarannya adalah X kurang 1 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya kan? Berapa R kuadratnya tadi di soal? 25. Maka ini kamu gantikan, nak. Kamu gantikan titik-titiknya. Berarti ini menjadi X dan Y-nya. Maka ini menjadi 1 dikurang 1 kuadrat ditambah 2 dikurang 3 kuadrat. Ya, maka ini diperoleh 1 dikurang 1, 0 kuadrat ditambah 2 kurang 3 min 1 kuadrat. Iya kan? 2 ditambah, ini tambah, ini menjadi 5. Ini 0 ditambah 25 sama dengan 25. Oke. Lalu yang kedua, maka lihat 25, ya kan? 25 kamu bandingkan dengan R kuadratnya tadi. Tadi R kuadratnya kita peroleh 25. Maka kamu bandingkan 25 dengan 25 itu bagaimana? Dia sama. Karena sama, maka ini berada pada lingkaran. Oke, yang kedua. Yang kedua, jika melalui titik B min 3,4, maka kamu substitusikan juga, nak.
X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat. Maka ini kamu peroleh berapa hasilnya? X-nya min 3 dikurang 1 kuadrat ditambah Y-nya 4 dikurang 3 kuadrat. Ini hasilnya adalah min 3 kurang 1 min 4 kuadrat ditambah 4 kurang 3 1 kuadrat. Min 4 kuadrat itu bagaimana nak? 16 ditambah 1 sama dengan 4 tambah 3, ini 7 ya. Ini 7 berarti ini 49. 16 ditambah 49 itu adalah 65. Kamu bandingkan 65 dengan R kuadratnya 25. Ini tandanya lebih besar. Karena dia lebih besar, maka ini berada di luar lingkaran. Berada di luar lingkaran. Maka titik B ya, titik B itu yang min 3,4 ini berada di luar lingkaran. Kalau titik A berada pada lingkaran. Oke anak-anak ibu semuanya, inilah kedudukan titik terhadap lingkaran. Tadi ada 3. Ini yang pertama di dalam lingkaran. Yang kedua pada lingkaran, terletak pada lingkaran. Dan yang ketiga terletak di luar lingkaran. Kamu ingat saja, kalau dia pada lingkaran lebih kecil, kalau dia pada lingkaran itu lebih sama dengan kalau dia di luar lebih besar. Oke, Ibu harap kamu mengerti. Jika ada yang kamu tanyakan, kamu boleh WA Ibu secara pribadi.